aku pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Nggak bisa, ini perut ada sakit. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita tenang untuk melakukan dalam doa. Kita berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Oke, di sini semua siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, Ibu. Semua siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sudah, Ibu. Oke, kalau semua siap, di sini siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Lupa, Ibu. Kenapa lupa? Tidak belajar terima tidur saya, Ibu, jadi tidak belajar. Sakit, Ibu, jadi tidak belajar. Sakit apa? Perut, Ibu. Sakit perut ini makan apa pakai sakit perut? Tidak tahu, Ibu. Makan daging babi, Ibu. Oke, pelajaran kita minggu lalu itu tentang Allah sungguh hadir. Allah Maha sungguh hadir. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran kita hari ini, yaitu Allah sungguh Maha hadir dalam hidup manusia. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang yang pertama itu siswa memahami tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Yang kedua, siswa menyebutkan tentang peristiwa yang dialami dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, siswa menjelaskan tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Yang keempat, siswa menceritakan tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Dan yang terakhir, siswa mengungkapkan tentang Allah hadir dalam hidup manusia. Nah, anak-anak, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini. Tujuan pembelajaran kita saat ini itu mengenai Allah hadir dalam hidup manusia. Di sini Allah hadir dalam hidup manusia yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti Allah hadir seperti kita mengalami rasa kebahagiaan, rasa senang, sukacita, kita mengalami kesuksesan, atau kita mengalami berbagai macam peristiwa yang kita alami. Allah selalu hadir dalam hidup kita. Nah, di sini ada yang bawa Alkitab. Ada, Ibu. Nah, kalau ada yang bawa Alkitab, kita buka dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Terus yang berikut Kejadian pasal 2 ayat 7. Semua sudah dapat? Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama, Ibu. Oke, kalau semua sudah dapat, dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Yang kedua Kejadian pasal 2 ayat 7. Ini sudah dapat atau belum? Kejadian berapa, Ibu? Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Di situ mari kita baca sama-sama dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi
senang atas hidup di dalam hidupnya. Demikian halnya manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, baik, terima kasih. Di sini dari pembacaan Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian pasal 2 ayat 7 di sini menceritakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita di sini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, manusia itu diciptakan dia berbeda dari ciptaan yang lain. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Terus apa lain? Mulia. Manusia yang paling mulia. Yang berikut apa lain? Kita adalah ciptaan yang istimewa. Terus yang berikut di sini kita tuh diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan Allah menciptakan kita itu dengan cara apa? Buat potong dari tanah liat. Dari tanah liat. Terus yang berikut apa lain? Tuhan Allah menciptakan kita tuh dengan cara berfirman. Dia omong semua apa? Jadi. Di sini ada yang mau dengar cerita? Ada yang mau senang ibu dengar cerita. Atau tidak ada yang mau dengar cerita dari ibu? Mau ibu. Oke, kalau semua mau, duduk lipat tangan dengan cerita sebentar. Ibu suruh untuk maju di depan dan jelaskan tentang cerita ini. Ya ibu. Di sini ibu menceritakan tentang ada seorang anak namanya Serelia. Serelia ini adalah seorang anak perempuan. Dia berumur 8 tahun. Di sini dia mempunyai kulit yang matang dan dia mempunyai rambut yang keriting. Nah, di sini dia mempunyai seorang teman juga namanya Ingrid. Ingrid ini dia mempunyai kulit yang berwarna putih, dia mempunyai kulit berwarna hitam, sedangkan dia punya kulit berwarna putih. Terus dia rambut keriting, kenapa? Dia rambut lurus. Tapi di situ kita jangan berpikiran aneh, tapi kita bersyukur bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu sangat istimewa. Nah, dari cerita anak-anak paham atau belum? Oke, kalau semua paham, di sini ibu dari materi yang sudah ibu jelaskan, apakah semua sudah mengerti? Sudah ibu. Sudah, betul. Yang lain belum ibu. Irma belum mengerti di bagian mana? Belum, coba ibu ceritakan dari awal. Nah, tadi Irma di mana? Tadi dengan HP ibu. Tadi ini kurang konsentrasi. Ibu mencerita ulang dari awal. Iya ibu. Oke, sudah ibu cerita ulang dari awal. Di sini ada cerita tuh Irma pasti telinga dengar baik. Iya baik ibu. Ya, di sini cerita yang tadi ibu cerita bahwa ada seorang anak namanya Serelia. Serelia ini dia adalah seorang anak perempuan yang berumur 8 tahun. Di sini dia mempunyai kulit sawo matang dan mempunyai rambut keriting. Di sini dia juga mempunyai seorang teman namanya Ingrid. Nah, Ingrid ini dia mempunyai kulit yang berwarna putih, rambut yang lurus. Nah, di sini Serelia ini dia bilang, kenapa kok dia tadi kulit beda dari dia? Tapi di situ kita harus bersyukur bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu sangat istimewa. Apakah Irma sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau Irma sudah mengerti, di sini ibu akan ibu mau kasih kalian untuk mengerjakan tugas.
kalau semua sudah siap, Ibu baca soal dari sini dan kalian tulis. Ini tidak mau pulpen kok? Saya tidak tahu. Kenapa tidak mau pulpen? Lupa Ibu. Oke. Oke, di sini Ibu ada 3 pertanyaan. Nanti kalian mengerjakan soal ini dan kumpul. Ya Ibu. Soal yang pertama, semua sudah siap? Sudah? Mau tulis soal Ibu atau langsung jawab? Tulis soal juga boleh, boleh langsung jawab juga boleh. Dari W bisa. Ya Ibu. Oke, yang pertama, jelaskan perbedaan alam menciptakan manusia dengan ciptaan lain. Sudah kok? Yang kedua, jelaskan arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, peristiwa apa yang dialami saat manusia mengalami kehadiran Allah dalam hidup. Semua selesai tulis? Sudah Ibu. Oke, dari pertanyaan ini tadi sudah jelaskan. Kalau siapa yang tadi mengerti, siapa yang kasih dengan baik-baik, pasti dia mengerjakan dengan baik. Oke, di sini Ibu punya gambar di sini. Ibu akan membagikan kepada anak-anak untuk mewarnai gambar ini. Mewarnai gambar ini, nanti setelah itu anak-anak ini berdiskusi dari gambar rasa sedih dan rasa gembira. Nanti setelah anak-anak diskusi tentang ini kedua gambar, ini meminta untuk satu orang maju ke depan dan menjelaskan tentang pengalaman yang dialami dalam kehidupan. Ibu bagikan gambar ini. Ya Ibu. Ibu kasih waktu 2 menit untuk diskusi dan tentang gambar ini. Ya Ibu. Sudah selesai diskusi atau belum? Belum Ibu. Sedikit Ibu. Sudah kok? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu minta salah satu atau 2 orang untuk maju jelaskan di depan tentang gambar yang sudah kalian diskusikan. Oke, mari kita dengar tentang Weni menceritakan rasa gembira yang dialami dalam dia punya hidup. Oke, teman-teman, ini yang saya dapat tentang kebahagiaan. Nah, kemarin dulu itu ini beda pohon dari mama dan bapak. Jadi itu adalah salah satu Rasa gembira. itu sudah. Jadi beta senang pas mama kasih dia uang. Nah, itu salah satu contoh pengalaman saya tentang kebahagiaan. Oke, terima kasih Weni. Yang berikut, siapa yang maju untuk ceritakan tentang Ya, jadi baik saya akan ceritakan pengalaman rasa rasa sedih yang saya alami. Saat ini saya mengalami perut sakit. Jadi saya rasa itu kayak mau nangis, hanya saya tahan. Oke, itu saja atau Ya. masih ada lagi? Itu saja. Oke, makasih. Ini mari kita berdiri. Terima kasih.
buat Indi dan Weni yang sudah menceritakan tentang pengalaman yang sudah dialami. Nah, di sini tadi Weni dia bilang dia ingin mengalami rasa gembira itu saat dia mendapatkan uang dari dia punya mama dan dia punya bapak. Nah, dalam hal kecil begitu saja Weni sudah gembira. Nah, yang kedua itu Indi dia mengalami rasa sedih kalau dia tuh lagi punya sakit. Ini makan apa mungkin sakit? Tidak tahu ibu, tidak makan daging nasi. Iya pasti dia makan nasi ada banyak deh. Tidak ibu, tidak ada daging ibu. Oke, tadi kita sudah dengar tentang cerita pengalaman dari Weni dan Indi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami rasa sedih, gembira, itu Allah selalu hadir dalam hidup kita. Sampai di sini semua sudah mengerti